Salve fratres, mari kita bahas tentang nominalisme dan akar metafisik protestantisme. Ya, setiap gerakan teologis besar selalu memiliki akar filosofis yang lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Nah, reformasi Protestan abad ke-16 sering dipahami sebagai reaksi moral terhadap korupsi gerejawi atau sebagai perdebatan eksegetis mengenai pembenaran, justification. Tapi pembacaan yang lebih cermat menunjukkan bahwa reformasi juga berdiri di atas pergeseran metafisik yang telah berlangsung selama 2 abad sebelumnya. Ya. Pergeseran itu bernama nominalisme. Apa itu nominalisme? Nominalisme yang secara sistematis dirumuskan oleh William Ockham itu menolak pandangan realis klasik bahwa universal memiliki dasar ontologis dalam realitas. Nah, dalam tradisi realisme yang mencapai sintesis matang dalam karya Thomas Aquinas, konsep seperti manusia, kebenaran, atau kebaikan bukan sekedar label linguistik, melainkan menunjuk pada struktur nyata dalam tatanan ciptaan. Ya. Universal tidak melayang di luar realitas, sesuatu universal, tetapi berakar pada hakikat yang sungguh-sungguh ada. Ya. Nominalisme memutuskan kaitan tersebut. Yang universal atau universal ini dipahami sebagai nama doang, flatus vocis bahasa Latinnya, alat bantu pikiran untuk mengelompokkan individu-individu yang berdiri sendiri. Ya, cuma nama, sebutan. Yang sungguh nyata hanyalah entitas partikular, kucing ini, kucing itu, kucing sana. Jadi dengan demikian struktur metafisik yang menyatukan banyak individu dalam satu hakikat bersama menjadi problematis atau bahkan ilusif. Pergeseran ini tidak berhenti pada tataran ontologi, dia merembes ke dalam teologi. Dalam kerangka nominalistik, kehendak ilahi memperoleh prioritas radikal atas intelek ilahi. Ya, voluntas Dei itu mendapatkan prioritas lebih daripada intellectus Dei. Tuhan dipahami terutama sebagai kehendak absolut yang tidak dibatasi oleh struktur rasional apapun. Hukum moral dan tatanan kosmis, tatanan kosmos tidak lagi dipandang sebagai partisipasi dalam kebijaksanaan ilahi yang konsisten, melainkan sebagai hasil keputusan bebas yang bisa saja berbeda. Teologi bergerak dari visi partisipatif menuju voluntarisme. Disinilah jalur menuju reformasi mulai terlihat. Nah, Martin Luther, biarawan Santo Agustin yang dibentuk dalam lingkungan teologi via moderna yang bernuansa nominalistik, mewarisi kecurigaan terhadap metafisika skolastik dan kepercayaan terbatas pada kapasitas rasio, kemampuan akal budi. Dalam konteks krisis spiritualnya, solusi yang ditemukan bukanlah sintesis rasional antara iman dan struktur realitas, melainkan penekanan pada iman sebagai kepercayaan personal yang radikal. Nah, prinsip seperti sola fide dan sola scriptura dapat dibaca bukan hanya sebagai tesis teologis, tetapi sebagai ekspresi epistemologis dari pergeseran metafisik tersebut. Ya. Kalau universal tidak memiliki dasar ontologis yang kokoh, maka konsep gereja universal ikut kehilangan bobot metafisiknya. Gereja lebih mudah dipahami sebagai kumpulan orang percaya yang terhubung oleh iman, bukan sebagai realitas yang sakramental yang memiliki identitas objektif dan kelanjutan historis yang terjamin. Ya. Nah, di sini otoritas institusional menjadi relatif terhadap kesetiaan individu terhadap kitab suci. Ketika penilaian pribadi memperoleh supremasi hermeneutik, maksudnya ketika seseorang boleh menafsir sendiri kitab suci, struktur kesatuan eksternal menjadi rapuh. Apa yang mengikat dari luar tidak jadi kuat lagi.
fragmentasi, perpecahan yang kemudian mewarnai sejarah Protestantisme itu tidak semata-mata akibat faktor sosial atau politik, tapi itu dapat dibaca sebagai konsekuensi sistemik dari paradigma yang menempatkan interpretasi individu, tafsir pribadi, di atas mediasi otoritatif. Tanpa fondasi ontologis yang kuat bagi kesatuan gereja, pluralitas tafsir cenderung berkembang tanpa mekanisme internal yang mampu menjaga kohesi jangka panjang. Sebaliknya, saudara-saudari, dalam realisme Thomistik, hakikat dan universal itu memiliki dasar dalam realitas, punya basic, jangkar. Gereja dipahami sebagai tubuh Kristus dalam pengertian ontologis dan sakramental, bukan sekedar asosiasi sukarela macam kumpulan arisan keluarga besar Timur Tengah Selatan. Wahyu tidak berdiri terpisah dari tatanan rasional ciptaan, melainkan menyempurnakannya. Gratia perficit naturam. Dalam kerangka ini, iman dan akal bukan kompetitor, tetapi dua cara partisipasi dalam kebenaran yang sama, fides et ratio. Kesatuan gereja itu bukan hasil konsensus sosiologis, kesepakatan bersama, melainkan konsekuensi dari struktur partisipatif dalam satu sumber ilahi. Nah, saudara, analisis ini tidak bermaksud mereduksi seluruh dinamika reformasi pada satu faktor filosofis. No. Tapi, ini justru menunjukkan bahwa perbedaan antara Katolik dan Protestan tidak dapat dipahami secara memadai hanya pada level doktrin eksplisit. Di balik perbedaan mengenai pembenaran, justification, sakramen, dan otoritas, terdapat perbedaan yang lebih mendasar mengenai struktur realitas itu sendiri. Apa itu apa? Contohnya, apa itu Tuhan? Apa itu manusia? Kalau nominalisme menggeser pusat gravitasi teologi dari ontologi menuju subjektivitas, maka banyak ciri khas Protestantisme modern seperti pluralisme denominasi, yang baku naik sembarang itu, relativisme hermeneutik, tafsir rupa-rupa, dan psikologisasi iman yang penting Yesus dapat dibaca sebagai perkembangan lebih lanjut dari pergeseran tersebut. Sebaliknya, pemulihan dimensi metafisik dalam teologi membuka kembali kemungkinan dialog yang lebih mendalam, karena ini menyentuh fondasi bersama tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran, apa yang dimaksud dengan gereja, dan apa itu kenyataan. Ya, jadi diskursus ekumenis yang serius perlu bergerak melampaui polemik ayat dan kembali ke pertanyaan yang lebih radikal. Apakah kebenaran memiliki dasar ontologis yang objektif, ataukah dia sekedar konstruksi konseptual yang dinegosiasikan oleh subjek? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan bukan hanya bentuk teologi, tetapi juga wajah gereja dalam sejarah. So, keep calm and stay away from Patrus Allegro.